pagi Bu Kiki, apa kabarnya? Selamat pagi Bu, baik. Syukurlah semangat ya. Ya. Dalam proses belajarnya juga semangat ya. Amin. Baik Bu Kiki, tujuan kedatangan saya hari ini seperti yang sudah direncanakan adalah mendampingi individu yang berdua. Kali ini kegiatannya adalah selain saya ingin mengetahui progres yang sudah dilakukan oleh Bu Kiki, implementasinya seperti apa, saya juga ingin mengetahui tantangan yang dihadapi, bagaimana Bu Kiki menghadapi tantangan dan pemecahannya. Selain itu kita juga akan mengajak rekan-rekan Bu Kiki melakukan diskusi visi dan prakarsa sekolah. Jadi apakah nanti di kegiatan tersebut ditemukan ada ide baru tentang prakarsa sekolah yang berpihak pada siswanya. Jadi saya ingin tahu sebelumnya ini cerita Bu Kiki selama 1 bulan ini, bagaimana proses belajarnya, apakah tantangannya, bagaimana, silakan Bu Kiki. Baik, untuk 1 bulan ini sih karena secara jadwal kita vakum ya, jadi memang agak longgar gitu saya belajarnya. Dan tapi saya juga sambil mengerjakan aksi kata, aksi kata dan juga ada baca-baca seperti itu. Tapi tidak seintens ketika kegiatan ini vakum. Oke, baik. Tetap belajar ya, tidak ya. Kita udah tahu nih bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan guru dan juga siswa. Tapi yang ingin saya ketahui lebih lanjut, bentuk dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat Bu Kiki dan juga perubahan yang terjadi pada anak didik. Silakan Bu. Kalau sekolah memang dari awal beliau sangat mendukung saya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi beliau selalu memberikan dukungan, baik itu masalah perizinan, kemudian dukungan dalam hal misalnya kita melakukan kegiatan yang memang memerlukan kerjasama dengan sekolah maupun dengan guru-guru lain, beliau mengizinkan seperti itu. Contoh seperti kita waktu diseminasi, beliau menyambut baik, silakan seperti itu. Jadi saya merasa ada dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Kemudian kalau rekan-rekan guru juga saya merasa sangat didukung. Pertama mereka memberikan semangat, ayo Bu Kiki yang muda terus ya seperti itu. Kemudian mumpung muda nanti bagi-bagi kami yang udah tua-tua seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan yang melibatkan mereka juga aktif ikut. Jadi menunggu sekali ya Bu ya. Lalu ada nggak tantangan yang dihadapi? Sejauh ini tantangan yang dihadapi mungkin lebih kepada teknis gitu Bu. Misalnya kita mau mengatur waktu berbagi dengan teman seperti itu. Kadang-kadang tuh waktunya nggak match. Baik. Kira-kira ada nggak tindakan yang dilakukan sehingga ini bisa teratasi? Sejauh ini sih kalau kita ada hal-hal baru yang dibanyakan gitu paling kita ngomongnya di kantor. Sejauh ini memang masih selintas lalu, kecuali memang yang sudah dijadwalkan seperti diseminasi sambil di jam kantor ngomong, atau ketika ada rekan yang bermasalah atau apa curhat ke kita, situ kita berbagi. Baik. Bu Kiki, saya ingin tahu ini progres Bu Kiki setelah mempelajari modul, implementasinya di kelas, kemudian respon anak-anak terhadap apa yang sudah Bu Kiki lakukan. Nah, setelah belajar modul itu ada beberapa hal yang saya lakukan ya di kelas, seperti membuat kesepakatan dengan anak-anak. Sebelumnya sih kami sudah pernah buat, tapi setelah saya belajar modul ternyata kayaknya masih belum pas gitu, jadi kami ulang lagi, buat lagi seperti itu. Kemudian saya juga mulai mendengar lebih banyak sih sama anak-anak. Mungkin sebelumnya saya pikir saya itu udah mendengar, tapi ternyata setelah anak-anak memberikan umpan balik Bu ya, saya kaget juga. Saya pikir mereka tahu gitu bahwa Bu Kiki itu mendengar mereka, tapi ternyata menurut mereka Bu Kiki itu jarang mendengar mereka. Jadi saya lebih berpikir gimana ya
ya maksud anak-anak ini seperti apa gitu. Itu cukup apa ya, mengagetkan gitu bagi saya, karena selama ini saya pikir saya mendengar mereka gitu, ternyata menurut versinya anak-anak saya belum mendengar mereka. Nah itu PR buat saya akan mencoba menerapkan restitusi itu. Segitiga restitusi. Kalau yang kemarin itu kan memang kita setting ya. Nah kalau ini kan saya mau mencobanya. Saya sudah mencoba. Ada kasus di kelas gitu, tapi memang tidak berjalan semudah yang saya pikirkan gitu. Karena ketika saya bertanya kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan? Dia malah bingung, Bu. Dia malah bingung, apa ya? Gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi tidak serta-merta dia bisa mengeluarkan suatu solusi bagi dirinya sendiri. Masih harus kita arahkan. Gitu. Nah kemudian apa aja yang sudah kami lakukan kemarin waktu diseminasi, ketika saya menyampaikan tentang restitusi, rekan-rekan guru menyambut baik dan kayaknya bagus ya gitu, dan ada niat lah seperti itu, kita mau perbaiki diri kita bersama-sama restitusi ini. Tapi memang yang jadi permasalahannya itu kan kadang di sekolah kita masih ada pola hukuman konsekuensi seperti itu. Nah contoh aja misalnya ketika anak terlambat, kadang masih ada pola pungut sampah seperti itu. Nah itu memang perlu waktu untuk kita jadi sepakat sevisi gitu, supaya saya sih udah bukakan kepada teman-teman bahwa mengapa kita tidak menjadikan itu sebagai satu hukuman, karena nanti ketika kita musakat kita dihukum. Kemudian jadi apa yang sudah saya lakukan, satu yang membuat saya senang dan diri saya lebih tepat waktu. Iya benar. Saya lebih tepat waktu. Selain berkaitan juga dengan program sekolah kami bahwa kami akan meningkatkan budaya positif di sekolah kami. Hal itu juga berefek kepada saya gitu. Saya lebih tepat waktu. Dan juga ketika saya refleksi ke anak-anak komplainnya gitu, Kiki jangan sering lambat gitu. Memang sih ada alasan-alasan di belakang-belakang itu, tetapi ya kita tidak bisa melihat alasan kenapa kita terlambat gitu. Tetapi bagaimana cara kita supaya kita nggak terlambat kan seperti itu. Jadi anak-anak senang sih. Jadi sekarang anak-anak itu udah tahu kalau saya datang mereka langsung berbaris gitu. Kan kalau dulu kan karena sayanya belum datang, anaknya nggak berbaris seperti itu. Nanti nunggu saya datang baru baris, kan ketahuan kita kalau misalnya udah jam 7:05 baru baris, temen yang lain udah masuk. Tapi sekarang saya lebih cepat aktif sih. Jadi saya mengapresiasi diri saya sendiri. Menurut saya itu saya berhasil. Betul, perubahan sekecil apapun itu. Iya, menurut saya berhasil gitu. Dan saya merasa apa ya? Ya bangga gitu, senang saya. Ya saya bisa memperbaiki diri saya gitu. Oke, baik, Bu Kiki, terima kasih bincang-bincangnya. Kita sambung dengan diskusi visi ya, berarti di ruangan ini atau di ruangan mana, Bu Kiki? Di sini. Di sini aja diskusi visinya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin tempat yang kosong bisa diisi, jadi tidak terasa lengah gitu. Atau nanti menyusul dari yang datang belakangan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan, itu kita bahwa akan ada kegiatan untuk membahas visi dan prakarsa sekolah. Nah, apa saja yang akan kita lakukan nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Kegiatan ini Bapak Ibu memang merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Tetapi ini juga berkaitan dengan perencanaan berbasis data yang dilakukan oleh sekolah, di mana khususnya tentang rapor sekolah yang nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik.
berdoa dulu ya. Selesai. Baik Bapak Ibu, di tengah kita sudah hadir pengajar praktik saya, Ibu Urainini, panjang banget namanya. Jadi saya ingatnya Ibu Urainini. Nah, beliau mengajar di SMA Negeri 1 Pontianak. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin beliau akan memperkenalkan diri. Nah, untuk kegiatan yang pertama kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Ilya Esteri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Kang Ilahi Robbi, karena yang terdapat dan hidayah adalah kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari di sekolah KSP. Selawat dan salam kita aturkan kepada dengan kita Muhammad SAW, serta para pendukungnya juga sampai kita. Baik, yang terhormat adalah kepada Ibu Umi yang Ibu Urainini sampai salah. Baik, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, jadi nanti mungkin saya hanya sedikit aja menyampaikan beberapa hal tentang visi dan misi sekolah. Mungkin visi dan sekolah ini sudah terlalu lama, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekolah saat ini. Perlu kita rubah, perlu kita seperti gimana lah mengajak. Kalau nanti ketika nanti udah jadi, nanti kita lapor visi dan misi perlu kita rubah. Jadi sekarang saatnya kita merubah diri, atau namanya kurikulum merdeka kan, kita harus benar-benar merdeka melaksanakan segala sesuatunya. Cuman jangan kebablasan, merdeka berdeka, jangan sampai kebablasan. Jadi nanti Pak kurikulum merdeka gini. Nah itu artinya lebihnya tuh jangan terlalu lebih. Kalau lebih sedikit tidak salah mungkin. Jadi karena kurikulum merdeka ini sangat kita dambakan dan kita harapkan, kan baru mulai, dari kedepannya kita berharap dengan kurikulum merdeka ini kita dapat menimba ilmunya, dapat mengambil hikmahnya dan segala-galanya. Jadi untuk visi dan misi ini, karena visi dan misi ini dibuat tahun 2014, mungkin terlalu lama. Karena itu saya mengundang Bapak Adi Satriadi. Pak Adi Satriadi itu, jadi karena dengan beliau yang mengasihkan pembuatan untuk misi dan misi itu, jadi kemungkinan karena beliau ini udah pensiun pun lama. Jadi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah diganti. Nah, jadi kalau kami saya ini berharap dengan Bapak Ibu sekalian untuk memprogramkan atau menyusun rangka-rangkanya. Nanti ke depannya nanti kita bisa rapat kembali untuk menentukan visi dan misi sekolah yang sesuai dengan kondisi keadaan sekolah saat ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk hadirnya. Mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai, Bu. Mohon maaf. Saya mungkin harus banyak istirahat, Bu. Kalau saya kalau tiap hari itu saya itu jam 11 itu untuk istirahat gitu. Karena kondisi kesehatan saya belum memungkinkan untuk aktif. Jadi karena saya ini ngajukan diri ya. Jadi untuk berikutnya kami serahkan kepada Ibu dan Ibu Cici untuk melaksanakan kegiatan untuk perubahan misi dan di sini. Nanti rapat khususnya nanti kita tentukan di kementerian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih untuk arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita akan mendengarkan apa ini, arahan atau ya sekedar pembukaan ya. Kepada Ibu Reni disilakan. Izin Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Vivi, Putri Vivi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua. Mungkin ada wakil Vivi, wakil yang lain ada, Ibu wakil. Saya kali ini datang untuk pendampingan individu yang kedua, bukan mendampingi bersama Ibu Maharani dalam kegiatan pendidikan bulan Ombak. Beliau saat ini menyelesaikan proses pendidikannya selama 6 bulan. Sekarang sudah hampir masuk ke modul 2. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah diskusi visi dan bahasa sekolah. Semua ini adalah satu proses yang harus dilalui oleh setiap CBP agar mereka bisa mengembangkan kompetensi diri mereka, kemudian mereka juga bisa mencari visi yang tepat untuk diabdikan atau diimplementasikan ke sekolah. Kemudian ini diharapkan dapat berpihak kepada murid sesuai dengan perkembangan peserta didik kita semua. Baik, seperti itu saja. Mungkin nanti kita akan dengar Ibu Vivi membaca puisi, kemudian Ibu Vivi akan membuka diskusi ya Bu ya. Saya jadi kameramen juga ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Ibu ini sudah buka kartu, maksudnya saya baca puisi. Baiklah. Baik Bapak Ibu, karena tadi juga sudah saya singgung sedikit, mengapa kegiatan ini bukan hanya berfokus kepada tugas saya sebagai calon guru penggerak, tetapi juga berkaitan dengan visi sekolah kita. Sebagaimana arahan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa visi kita itu sudah layak untuk ditinjau ulang kembali. Kita tidak mengatakan mengubah, tetapi meninjau ulang visi sekolah kita. Nah, nanti hasil dari tinjauan kita pada hari ini nanti akan kita bawa lagi kepada rapat visi dan misi yang sudah dicanangkan, mungkin sudah disusun dalam program kegiatan sekolah. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mimi tadi, saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini saya agak karena guru-guru 35 ini puitis semua, Bu. Luar biasa. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliut, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meliut itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sekian. Jangan berpantun, jangan berpantun. Hari ini tidak ada pantun. Bu Adi saya kerja di kawasan Bapak. Baik, nah Bapak Ibu, puisi tadi berjudul Aku Melihat Indonesia. Sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Bapak Ibu, ketika kita mendengar puisi ini, kira-kira apa sih yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Tidak ada lagi kedaerahan nasional. Nah, kira-kira ketika Insinyur Soekarno membuat puisi ini, apakah Indonesia sudah merdeka? Belum. Benar. Jadi ini seperti sebuah apa, Bapak Ibu ya? Mimpi, gambaran, harapan, cita-cita. Benar. Jadi harapan, gambaran, mimpi itu adalah, jika kita jadikan satu dan satu kata, maka dia adalah VISI, visi. Nah, visi. Insinyur Soekarno saat itu Indonesia belum merdeka, tetapi dia sudah punya satu gambaran. Nah, saat ini kan kita sudah melihat Indonesia yang satu. Ketika kita mendengar lagu Batak, bukan lagi kita dengar lagu Batak, lagu Indonesia gitu kan. Nah, seperti isi puisi Insinyur Soekarno. Nah, hari ini kita akan membahas tentang visi, terutama visi sekolah kita. Bapak Ibu ingat visi sekolah kita? Yang sudah berapa tahun dari udah dikasih bocoran Bapak Ibu itu dikasih. Mari, saya hanya ngeprint 20. Mohon maaf jika yang tidak kebagian. Mungkin boleh berbagi. Nah, visi kita susun. Bu Sri masih ingat pada saat itu ada Pak pengawas yang lama yang kita susun pada tahun 2014. Ayo kita sama-sama kita bacakan visi kita. 1, 2, 3. Bapak Ibu, itu mimpi kita. Mimpi kita akan SD Negeri 35 Pontianak Selatan. Coba kita sebutkan lagi mimpinya. Beriman, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan. Nah, baik. Di situ Bapak Ibu ada semacam lembar kerja lah ya.
Silakan Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu untuk kita saling berbagi pendapat kemudian. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Berakhlak mulia, Berakhlak mulia, berdisiplin, tanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, ya, soleha, ya, soleh dan soleha berarti tadi kita tarik kepada akhlak mulia. Nah, bolehkah saya katakan, kita simpulkan bahwa kita menginginkan anak-anak yang seperti profil belajar Pancasila saat ini, ya, yang Bapak Ibu ucapkan tadi itu kan seperti elemen-elemen dalam profil belajar Pancasila. Ya, masuk. Oke, baik. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid adalah unik. Ada lagi? Kita percaya ya. Yang apa yang kita percaya? Silakan Bapak Ibu, tidak ada benar dan salah. Kreatif, pemberani, cerdas, pintar, beda, cerdas dan pintar. Suka tantangan, berpotensi, oke, berkarakter. Berarti kalau boleh kita tarik umum, unik, berpotensi, berkarakter. Berpotensi itu kan berarti dia cerdas, pintar, ya kan? Berpotensi, karakter, kreatif. Berarti ada potensi, ya kan? Dalam satu garis berpotensi itu tadi. sehat jelas. Sehat apa ini? Sehat fisik mental. Sehat jasmani dan rohani. Baik. Kemudian, nah sekarang ini di sekolah kita bayangkan ya sekolah itu ya. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kekompakan, gotong royong, disiplin, pendidikan karakter, kerjasama. Nah, kalau kita lihat kerjasama, gotong royong itu kalau kita tarik satu garis berarti apa? Kebersamaan, kepedulian, pendidikan karakter, persatuan. Baik, berarti kalau kita tarik garis pendidikan karakter itu masuk dalam gotong royong, ya kan? Kepalanya pendidikan karakter, gotong royong dan kebersamaan itu semua satu payung ya. Baik, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk kita ini yakin untuk apa? Saya makan ya? Oh iya maaf, terima kasih Pak Hendrik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Apa yang anak-anak kita sadari? Ilmu bermanfaat, pendidikan itu penting. Kira-kira apa? Menambah wawasan. Berarti dalam satu payung pengetahuan itu penting. Ada lagi kah? Maka sulit ya kita bikinnya. Murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa sosialisasi dan kolaborasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya? kalau mengerjakan tugas ada nilainya. Ada nilainya. Ada nilainya, betul. Kayaknya semua murid sadar itu kan? Nah, bahwa ada tanggung jawab, ada timbal balik, ada hak dan kewajibannya gitu ya, ada hak dan kewajibannya. Betul. Ada lagi? Ada yang lain? Berkompetisi. Ada semangat apa namanya? Semangat kompetisi. Semangat berprestasi, semangat
Baik, oke, lanjut ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa langkah yang kita yakini? Jaga lingkungan biar bersih, mencerdaskan anak-anak, silaturahmi, mempunyai visi dan misi yang sama. mempunyai visi dan misi yang sama. Berarti yakin untuk sependapat gitu ya, yakin untuk sevisi gitu, yakin untuk sevisi, yakin. Oke. Ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu penting. Apa yang kita pahami? Mewujudkan misi tidak bisa sendiri. Ya, mewujudkan visi ya, mewujudkan visi tidak bisa sendiri. So, pendidikan itu penting, mewujudkan visi tidak bisa sendiri. Bahwa karakter yang baik lebih penting daripada prestasi. Mengutamakan karakter, ya, kita mengutamakan karakter, ya. Ada lagi? Nah, sekarang kita tadi sudah membukakan pikiran-pikiran kita, baik itu terhadap pemahaman kita maupun keyakinan kita bahwa murid kita, kesadaran anak-anak murid kita. Nah, kalau kita melihat visi dan misi kita, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid menurut Bapak Ibu? Beriman, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan. Apakah visi ini sudah berpihak pada murid? Sebagian besar. Jadi seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, kan kita meninjau. Jadi ayo kita tinjau apakah visi misi kita ini sudah berpihak kepada murid. Kalau kita semua sepakat bahwa ini sudah berpihak kepada murid, oke, tidak ada yang perlu kita ubah. Nah, tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu kayaknya belum berpihak, di bagian mana, bagaimana, apakah pada visinya atau pada programnya, seperti itu. Kalau misalnya kira-kira menurut kita, visi ini sudah cocok kok, sudah bisa, berarti kita bergerak pada meninjau program-program sekolah saja, seperti itu. Ya, silakan dari yang pernah. Baik, terima kasih ya Bu Ligi dari analisa kita terhadap visi dan misi, kemudian pengalaman juga dari diskusi-diskusi yang pernah kita lakukan. Pada dasarnya terkait dengan visi ini sudah secara tekstual ya, ini sudah bagus menurut saya, menurut kami juga, karena kita memandang di sini kita berupaya untuk bagaimana mewujudkan anak beriman, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan, dan ini semuanya sudah berpusat kepada peserta didik. Begitupun dengan misi kita ada tertempel di depan, terpasang di depan itu. Jadi saya termasuk yang sering gitu, kadang lewat baca semacam pengingat gitu, semacam pengingat. Oh iya, ini tujuan saya ketika saya masuk ke kelas adalah rambu-rambunya adalah visi dan misi. Tapi memang dalam prakteknya, dalam program-programnya kita juga bagus gitu ya, karena Bu Kiki juga sempat mengirim ke saya kemarin ketika saya minta dokumen kurikulum untuk melengkapi dokumen AIMDATA, itu saya baca lagi setahun yang lalu ketika melakukan proses pendidikan guru penggerak juga visi misi tahun sebelumnya ya, kita pelajari lagi. Dan program-program kita sebenarnya sudah bagus secara tertulis seperti itu. Hanya memang di tataran implementasi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Dan itu tidak bisa dinafikan. Nah, mungkin kita bisa sharing gitu, apa sih yang menjadi
penghambat, mungkin kan tantangan-tantangan kita dalam melaksanakan program-program tersebut. Jadi sebenarnya saya memandang udah sangat bagus gitu. Kalau tertulis di kurikulum kita itu sudah detail, visi misi program gitu. Hanya memang dalam pelaksanaannya termasuk saya gitu untuk bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu ternyata tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Ya itu tadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Mungkin seperti itu ya Bu Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendri. Ya, berarti apakah kita sepakat bahwa visi kita ini setelah kita tinjau ulang ini bahwa visi kita ini tetap kita pertahankan? Ya, oke, baik. Sekarang kita mau melihat seperti kata Ibu Hendri sampaikan tadi bahwa memang secara tertulis kita punya banyak program-program sekolah. Beberapa di antaranya saya print out di bagian belakang. Nah mungkin kita bisa membicarakan kendala-kendala yang kita hadapi dan mungkin nanti apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki implementasinya dalam kegiatan kita sehari-hari begitu. Bagaimana dengan operasi semut Bapak Ibu masih berjalan lancar? Baik, syukur ya. Mungkin Bu Kiki bisa jelaskan operasi semut itu apa, Bu? Oh, operasi Ya. semut. Gimana ya? Iya, biar itu. Operasi semut itu kan kita mengajak anak-anak, guru dan anak sih sebenarnya keduanya. Kita mengambil sampah-sampah yang ada. Biasanya sih per kelas ya, di kawasan kelasnya masing-masing. Tapi nanti kalau kawasan kelasnya sudah bersih, biasa guru-gurunya mengarahkan untuk ke kelas mana yang banyak sampahnya gitu. Operasi semut biasanya itu sebelum masuk, berbaris sebelum masuk kelas, operasi semut dulu, atau sebelum pulang operasi semut dulu. Kalau saya biasanya supaya tidak ada yang merasa dia lebih banyak mungut temannya yang lainnya, biasa saya pakai, ayo hari ini kita operasi semut 20 satu orang. Jadi masing-masing ambil 20 sampah. Jadi kan nggak ada yang bilang aku mau lebih banyak kalau lebih sedikit kayak gitu. Kalau saya biasa tipsnya seperti itu. Ada yang lain, tips yang lain ketika melakukan operasi semut bersama anak didiknya? Silakan Bu, karena ini adalah program yang menarik yang diterapkan di sekolah dan ini belum tentu ada dilakukan di sekolah lain. Jadi mungkin bisa dijadikan keunggulan dari sekolah ini. Ada lagi yang mau berbagi tentang operasi semut? Awalnya sih anak-anak pikir, wah kita nangkap semut gak? Ingat gak? Pak, yang lihat apanya? Apa kita operasi semut yang mau lihat apanya? Rupanya sama. Iya, awalnya itu kan ada filosofinya Bu. Jadi waktu kita di tim kelas 1 itu gimana ya itu depan kelas kita ini paling waktu itu karena saya mandang di kelas antara kelas Pak Alvin dengan kelas saya itu jadi tempat pembuangan sampah dan itu sangat mengganggu pandangan mata ketika belajar, ketika lewat sampai akhirnya terlintas dengan filosofi semut yang memang dia selalu bekerja sama seperti itu. Awalnya kami ke anak-anak cerita dulu tentang filosofi semut itu sampai akhirnya itu ternyata jadi momen yang ditunggu-tunggu buat mereka. Nah itu awal-awal. Kalau sekarang ini memang perlu kayaknya digiatkan lagi gitu karena saya merasa sekarang ini anak-anak memandang itu terbatas sebagai sebuah kewajiban bukan kebutuhan gitu. Nah, mungkin evaluasinya di situ kali ya Bu Kiki. Berbeda ketika awal tahun kita mulai menerapkan itu benar-benar ditunggu buat mereka. Yuk kita operasi semut gitu. Tetapi memang awalnya dimulai dari cerita bahwa yang kita lakukan kita mencoba mengambil hikmah dari si binatang kecil aja gitu kan yang hanya diberi berbeda jauh dengan kita manusia yang diberi akal, pikiran, kecerdasan, bisa
melakukan lebih dari seekor semut gitu, sementara semut yang notabene-nya tidak semulia manusia gitu ya, bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Itu kali ya Bu Kiki. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hendri. Jadi kesannya kita menggerakkan kembali semangat bahwa operasi semut itu adalah suatu bukan hanya kewajiban, tapi suatu kesadaran seperti itu. Baik, terima kasih. Apa ada lagi yang mau berbagi tentang operasi semut? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Di situ ada kegiatan berdoa. Mungkin itu masih tetap dilaksanakan kan? Tidak ada kita berdoa ya. Adakah hal-hal unik yang Bapak Ibu guru terapkan di kelas yang membuat kegiatan berdoa di kelas Bapak Ibu itu berbeda dengan kelas-kelas lainnya? Mungkin kita bisa berbagi, menunjukkan keberpihakan kepada setiap anak. Kalau di kelas saya, Bapak Ibu, saya menggiring setiap anak untuk memimpin doa. Biasanya kan ketua kelas nih, kalau di kelas saya setiap sesuai urutan absen. Hari ini siapa? Mengapa saya mengeluarkan kebijakan yang seperti itu? Pertama, saya mau anak didik saya itu tahu bahwa kita ini beragam. Kita beragam dan itu adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan. Ya, nah karena kita beragam, kita harus saling menghargai dong. Jadi siapapun yang berdiri di depan, ketika dia memimpin hargailah. Meskipun berbeda dengan kita, tapi tunjukkanlah sikap menghargai seperti itu. Jadi bergiliran setiap anak di kelas. Nah, itu yang saya lakukan di kelas saya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia, khususnya di Guru Agama Islam kelas 1 dan 2 dan 3. Oh iya, boleh yang membuat anaknya pertanyaan? Anak kelas 1A katanya dia siap kalau berbuat salah bilang apa? Kalau minta bantuan bilang apa? Kalau dipuji orang, kalau dipuji guru, kalau dipuji teman bilang apa? Masya Allah. Anak soleh, aku anak soleh, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana Bu Kiki tadi diskusinya, seru sekali? Ya, saya sangat senang, teman-teman juga antusias terlibat dalam diskusi ini. Nah, iya. Saya juga tadi melihat jalannya diskusi ini memang luar biasa sekali ya. Jadi seluruh guru terlibat, kepala sekolah juga ada staf PU tadi? Seperti itu Tidak ada. Oke, baik. Bu Kiki, saya ingin tanya nih, apa yang menarik dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari pagi hingga siang ini? Ya, hal-hal yang menarik adalah ketika kita membahas tentang visi tadi, bahwa dari pemikiran teman-teman itu juga menyadari bahwa kita perlu memiliki visi yang sama, perlu visi seperti itu. Dan kita sudah kan satu sekolah ini sudah sama gitu, sudah sevisi kitanya gitu. Cuma memang kita perlu mungkin mempertajam program-program kita supaya memang visi yang sudah bagus ini bisa benar-benar terimplementasi dengan baik. Iya, baik, luar biasa ya Bu Kiki. Apalagi tadi saya melihat ada gagasan baru ya. Kotak apa tadi Bu? Kotak ini kejujuran. Kotak kejujuran ya. Kotak kejujuran itu jadi anak menemukan barang diletakkan di situ, nanti itu ada bertanggung jawab atau bagaimana nanti akan diatur oleh pihak sekolah ya berarti ya. Baik, Bu, dari pendampingan awal hingga akhir apa ada yang ingin diperbaiki lagi, mungkin cara saya mendampingi ibu atau apa, silakan Bu.
disampaikan? Sejauh ini sih saya merasa nyaman ya dengan pendampingan bersama ini. Menurut saya tidak ada hal yang kurang. Benar itu. Ya, karena selama ini saya merasa memang ibu membersamai kami dengan sangat baik. Gitu. Kalau kami ada masalah pun ibu bisa mengarahkan seperti itu. Jadi menurut saya apa yang sudah ibu berikan pada kami itu sudah nyaman gitu. Sudah enak. Tapi memang saya membuka diri dulu jika ada yang ingin dikritisi atau ingin disampaikan, silakan feel free ya Bu ya, tidak ada perasaan apapun, karena saya juga siap melakukan perubahan. Dari pagi hingga siang ini sudah banyak yang kita lakukan. Saya sangat mengapresiasi kerja keras usaha ibu, kemudian bagaimana ibu mampu mengajak kawan-kawan berkolaborasi untuk menuangkan ide dan pikiran, dan itu bukan hal yang mudah dan tidak setiap ibu bisa melakukannya. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan ya Bu ya. Jangan lupa kita bertemu di lokal area besok. Baik, saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam Tidak ada yang kurang, semua luar biasa. Saya menikmati betul-betul karena saya bilang, oh ini betul-betul rapat dinas. Nah ini kamu bilangnya rapat dinas, karena semua luar biasa sekali. SD. Masih banyak yang sama-sama. Sampai jumpa.